Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi yang berbahagia, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui potensi diri kalian. Sebelum itu, ada yang ingin Ibu tanyakan. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa tetap jaga stamina supaya kondisi kita tetap fit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, masuk ke materi potensi diri. Ada yang Ibu tanyakan? Untuk kalian siswa-siswi, apa kalian masih bingung dengan potensi diri yang kalian miliki? Yuk kita cek sama-sama. Potensi apa sih yang kalian miliki? Sebelum itu, Ibu mau berbagi pengalaman Ibu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Nurul Komaria, bisa dipanggil Ria, dan Ibu mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Surabaya dengan mampu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, Ibu mau berbagi pengalaman nih. Sebelum itu, ada yang Ibu sampaikan. Sejak kecil, Ibu suka sekali mengumpulkan buku-buku dengan alat tulis. Karena salah satu potensi itu terkadang ada pada beberapa barang yang sangat kita sukai, dengan kita kumpulkan, dengan sering kita kerjakan, ataupun semua kegiatan yang sering kita lakukan. Nah, dari barang-barang yang sangat Ibu sukai dan sangat Ibu tekuni dengan Ibu kumpulkan, disitulah Ibu dari kecil sangat suka menulis. Dan selalu dipantau oleh orang tua Ibu untuk cara menulis dengan yang rajin, baik supaya bisa terbaca oleh diri sendiri dan orang lain. Sering suka nulis, sampai akhirnya selesai lulus dari sekolah dasar, Ibu lanjutkan studi Ibu di pondok pesantren. Nah, ada pengalaman baru yang awalnya dulu di rumah semua dipantau oleh orang tua. Nah, kalau di pondok pesantren itu, kita diajarkan untuk belajar jadi sosok yang mandiri, disiplin, dan banyak pengalaman, juga banyak teman yang kita dapatkan di pondok pesantren. Selebihnya itu, kita juga mengetahui beberapa tokoh masyarakat seperti beliaunya para asatidz, para kiai, para murabbir ruh, semuanya itu kita dapatkan di pondok pesantren. Insya Allah, barokah ilmu yang bermanfaat kita juga dapatkan. Usai dari lulus pondok pesantren, selama 6 tahun Ibu melanjutkan studi di perguruan tinggi. Sangat berbalik antara pengalaman Ibu di pondok pesantren dengan pengalaman Ibu di perguruan tinggi. Sewaktu Ibu mengampu studi di pondok pesantren, di situ kita menjadi sosok yang patuh dengan mendengarkan semua apa yang dibicarakan para kiai, para ustadz, dengan pengajian beberapa kitab. Usai di situ, kita masuk perguruan tinggi. Banyak yang Ibu kaget dengan beberapa hal di sana. Kita dituntut untuk menjadi mahasiswa yang aktif, bukan mahasiswa yang pasif, dengan mengulas materi sendiri, mencari semua materi dari berbagai referensi, sehingga kita dituntut untuk menjadi mahasiswa yang percaya diri dalam menyampaikan argumen dan kritik saran apapun. Nah, di situ lah pengalaman Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, masuk ke materi ini.
cara mengenali potensi kalian sendiri. Yang pertama, ketahuilah kepandaian diri kalian. Setiap orang pasti memiliki kepandaian. Nah, kemahiran itulah yang disebut kepandaian kalian. Jangan lupa disiapkan alat tulis, buku, dan pensil supaya kalian bisa siap mencatat apa yang Ibu sampaikan dan siap menjawab dari pretest di awal dan post-test di akhir nanti, oke? Kembali ke kemahiran. Ada yang mahir dalam segi melukis, ada yang mahir di bidang studi bahasa Inggris, ada pula yang mahir di bidang matematika. Nah, di situ banyak rumusnya ya yang harus kita fahami supaya kita dari awal hingga akhir bisa menyelesaikan itu. Dan ada pula yang sangat mahir di bidang olahraga. Dan ada pula yang mahir di bidang tarik suara seperti menyanyi, mengaji dengan suara yang merdu, qori, atau muadzin, dan semuanya yang kalian miliki. Adapun kalian, kalaupun masih bingung dengan potensi kalian, lihat saja selama ini kalian ahli di bidang apa. Karena setiap fitrah manusia dilahirkan oleh Allah dengan memiliki kepandaian masing-masing, karakter masing-masing, dan itu bisa kita dapatkan dan bisa kita temukan dengan beberapa hal. Nah, seusai ulasan yang pertama, kita masuk ke ulasan yang kedua. Ketahuilah hal yang sangat kalian suka. Apakah ada hal yang sangat kalian sukai? Pasti ada. Setiap orang pasti memiliki beberapa hal yang sangat disukai. Dan kalian pun pasti akan melakukan segala hal untuk bisa melakukannya. Seperti kalian sangat suka mengisi waktu kosong kalian untuk memasak, bikin kue, belajar, olahraga, menulis, bercerita, berpuisi, ataupun lainnya. Itu bisa jadi potensi diri kalian. Dari dua hal itu, dari kepandaian juga kesukaan kalian, ada hal yang ketiga. Ketahuilah hal yang bisa membuat kalian asik dan nyaman. Pasti ada dong. Karena ada hal yang terbiasa kalian lakukan dengan tanpa adanya rasa bosan, karena kalian udah nyaman. Mampu melakukannya selama mungkin. Karena kalian udah asyik tanpa adanya beban waktu ngerjainnya. Hal tersebut bisa jadi potensi diri kalian. Keempat, apa yang kamu punyai, termasuk semua barang yang kamu punyai yang ada di rumah, yang sering kamu kumpulkan koleksi, bisa menjadikan potensi kalian selama ini. Seperti yang suka memasak, suka koleksi buku resep masakan, alat memasak, dan ada yang suka di alat musik seperti nyimpen gitar, piano, ataupun alat musik lainnya. Ada juga yang suka banjari atau bersolawatan. Dia koleksi beberapa alat banjari di rumahnya atau di kamarnya. Nah, disitulah bisa dikatakan potensi diri kalian. Yang terakhir, bertanya kepada orang lain. Karena support system atau motivasi yang sering ditemui bukan hanya melalui diri kita sendiri, akan tetapi melalui
orang lain dari kritik, saran, ataupun motivasi yang bisa menumbuhkan semangat kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan nanti. Kalau ada yang belum bisa mengenal potensi diri kalian, maka perlulah kehadiran orang lain untuk memberikan penilaian. Dalam hal ini, menunjukkan sangat pentingnya umpan balik dari orang lain. Pertanyaan Ibu, sudah tahukah potensi diri yang kalian miliki saat ini dari ulasan 5 kriteria yang Ibu sampaikan? Nah, sekarang tuliskan 5 kegiatan yang kalian sukai. 5 kegiatan di hari Senin, 5 kegiatan di hari Selasa, 5 kegiatan di hari Rabu, 5 kegiatan di hari Kamis, dan 5 kegiatan di hari Jumat. Jangan lupa lihat videonya serta amati dan pahami supaya kalian bisa menjawab pretest dan posttest yang sudah Ibu Ria sampaikan di link yang sudah tersedia ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.